Selamat pagi Pak Greg dan juga teman-teman. Perkenalkan, nama saya Caroline Amarta Edwin dengan NIM 2111018, hendak menjawab atau membuat video reaction mengenai tugas agama yang ke-13, yaitu mengenai menganalisis kebencian. Namun sebelumnya akan saya buka dulu dengan doa yang akan saya pimpin secara Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus yang mengasihi dan menyayang, puji dan syukur kami aturkan kepadamu, sebab Engkau senantiasa menjaga dan melindungi kami untuk berkumpul pada ruang virtual ini. Sebentar lagi ya Tuhan, kami akan memulai pelajaran agama. Kiranya apa yang hendak kami pelajari dan apa yang hendak kami sampaikan ini dapat berguna bagi kami nantinya. Terima kasih Tuhan, doa yang kurang sempurna ini kami satukan dengan pengataran Kristus Tuhan yang mengantar kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, langsung saja saya mulai dengan menjawab 3 pertanyaan yang Pak Greg berikan pada channel YouTube, yaitu profil kebencian atau apa itu kebencian dan juga hal-hal yang menyebabkan itu, bagaimana terjadinya, dan lain-lain. Kemudian, kebiasaan apa yang harus kita lakukan agar manusia itu tidak dikuasai oleh kebencian, dan juga yang ketiga, bagaimana manusia hidup agar tidak tertular dengan manusia yang sedang mengalami kebencian. Oke, saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu mengenai apa itu kebencian. Pada awalnya, kebencian itu pasti disebabkan oleh rasa emosi manusia. Nah, arti manusia itu sendiri menurut Wilhelm Wundt, yaitu manusia terdiri dari jiwa dan juga raga yang bersatu menjadi satu dan juga kemudian membentuk diri, dan itulah menjadi manusia. Dalam perjalanannya sebagai makhluk sosial, manusia memerlukan adanya komunikasi untuk berinteraksi dengan lingkungannya. Nah, untuk berinteraksi ini, untuk berkomunikasi, pastinya kita memerlukan adaptasi dari lingkungan satu ke lingkungan lainnya dengan diri kita sendiri untuk mengetahui bagaimana kondisi dan juga apa yang terjadi dalam lingkungannya. Kenapa dibutuhkan interaksi? Karena pas terjadi komunikasi itu, kita sebagai manusia saling bertukar emosi, baik itu emosi yang buruk maupun emosi yang positif seperti baik, marah, dendam, dan juga lain-lain. Nah, itu semua emosi yang negatif yang kita rasakan itu dapat menyalur juga ke lingkungan sekitar kita. Jadi lingkungan itu juga dapat merasakan emosi yang kita miliki dari dalam diri kita sendiri. Jadi penyebab kebencian itu sendiri yaitu dari adanya komunikasi dan juga interaksi antar individu ke individu lain dan juga individu ke antar komunitas itu sendiri. Kemudian kebencian itu seperti layaknya virus yang menyebar satu sama lain. Jadi kebencian itu benar-benar seperti virus yang menyebar dan harus diobati secepatnya. Biar tidak menyebar ke orang lain kebencian itu, atau bahkan di dalam lingkup besar hingga bisa menyebar ke ranah yang sensitif seperti isu SARA. Nah, apa sih penyebab kebencian itu? Antara lain adanya faktor genetik seperti sifat yang diturunkan dari orang-orang sebelumnya seperti orang tua, nenek, kakek, dan juga lain-lainnya. Kemudian juga ada faktor struktur otak, semisal ada kecelakaan atau sakit atau cedera di bagian otak yang memengaruhi memori dan juga mengubah persepsi. Seperti contohnya tuh ada Phineas Giggs dari 1848 yang kepalanya tuh tertusuk besi, dan juga kemudian penelitian itu mengungkapkan bahwa adanya timbul perubahan sifat dan juga perilaku dari adanya Phineas Giggs ini. Kemudian adanya insting untuk survive, dan yang terakhir itu faktor penyebab kuncinya itu yang terbesar, yaitu adanya cinta. Cinta itu sebenarnya sangat mempengaruhi emosi seseorang. Ada kalanya kita dibuat bahagia dan juga ada kalanya kita dibuat sedih dan juga marah. Jika tidak terkontrol dengan baik, maka kita akan menjadi disintegrasi. Kemudian pertanyaan yang kedua, kebiasaan apa yang harus kita lakukan agar manusia tidak dikuasai oleh kebencian? Yang pertama, jangan pernah melakukan hal yang telah menjauhkan kita dari lingkungan sekitar. Kemudian, kebiasaan apa yang harus kita lakukan agar manusia tidak dikuasai oleh kebencian, dan juga bagaimana manusia hidup agar tidak tertular dengan manusia yang sedang mengalami kebencian. Kebiasaan yang harus kita miliki yaitu senantiasa berdoa kepada Tuhan, meminta kekuatan dan juga perlindungan dari Tuhan agar kita tuh tidak ikut terbawa emosi dari seseorang yang sedang gelisah hatinya, yang sedang memiliki amarah dari dalam hatinya. Namun kita di sisi lain juga harus mendampingi mereka. Syukur-syukur kita dapat membantu dia yang emosi jiwa dan raganya ini untuk berrekonsiliasi dengan dirinya sendiri, dengan orang atau siapapun itu yang mereka sedang emosi. Kita juga tidak lupa mendoakan saudara-saudara kita yang sedang mengalami virus kebencian ini agar kiranya Tuhan memberikan mereka lapang dada, memberikan
kesembuhan, memberikan kelegaan hati kepada mereka sehingga virus tersebut segera hilang dari jiwa dan raganya. Jika dalam diri kita sendiri, sebenarnya kita dapat sangat bisa mengatasi kebencian itu. Kita harus menerima apapun itu hasil atau peristiwa yang terjadi dalam hidup kita, maupun itu yang baik dan juga yang buruk, kita harus dapat menerimanya dan juga dapat kita jadikan masukan, kita jadikan evaluasi dalam diri kita sendiri untuk memperbaiki hidup ke depannya. Terkait kebencian ini, saya tekankan dengan Injil Lukas bab 6 ayat 27 yang berkata bahwa tetapi bagi kamu yang bersedia mendengar, saya katakan, cintai musuh-musuhmu. Lakukan baik kepada mereka yang membenci kamu. Perkataan Lukas di sini ingin menegaskan kepada kita bahwa apapun, siapapun, atau hal apapun yang membuat kita emosi atau tersulut emosi, api amarah, kita tidak boleh ikut-ikut tersulut emosi. Musuh-musuh atau peristiwa yang negatif yang dapat memanaskan jiwa dan raga kita itu, kita tidak boleh membenci mereka juga, melainkan kita harus menerima sifat dan juga kepribadian orang lain yang berbeda dengan kita, dan kita harus bersikap baik kepada mereka yang telah membenci kita. Baik, demikianlah yang dapat saya sampaikan untuk tugas agama kali ini. Saya akan tutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus telah menjaga dan melindungi kami dari awal hingga akhir. Semoga kiranya apa yang kami sampaikan ini dapat berguna bagi satu sama lain dan juga dapat berguna bagi siapapun yang menonton video ini. Doa yang kurang sempurna ini ya Tuhan, kami satukan dengan pengantaran Kristus, Tuhan yang mengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih.